Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Ya, selamat sore Pak Dadang. Selamat sore, Pak Asep. Gimana kabarnya nih Pak Dadang hari ini? Oh, alhamdulillah, baik-baik, Pak Asep. Nah, Pak Asep sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Dadang, luar biasa saya. Sebelumnya terima kasih nih ya Pak Dadang sudah meluangkan waktunya hari ini bisa ngobrol-ngobrol bertatap muka Pak Dadang. Ya, Terima kasih ya Pak Dadang waktunya. ya sama-sama, Pak Asep. Nah, jadi apa nih rencana atau tujuan yang ingin didapat dari pertemuan ini? Pak, silakan. Ya, gimana Pak Asep? Putus-putus? Oh ya, jadi apa nih rencana atau tujuan yang ingin didapat dari pertemuan atau perbincangan ini Pak Dadang? Oh, gitu ya. Jadi begini, Pak Asep, rencana atau ya tujuan dari pertemuan ini saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi berkaitan tentang tugas tambahan saya nih di tim media ya, di tim media sekolah karena berkurangnya personil dalam tim sehingga pekerjaannya itu sekarang tidak optimal begitu Pak Asep. Oh, jadi Pak Dadang itu di sekolah selain tugasnya mengajar ya untuk Betul. mata pelajaran TIK, KIT, Pak Dadang juga diberi tugas tambahan, begitu ya? Iya, Sebagai betul. tim. Nah, Betul Pak Asep. nah, baik. Apa sih nih ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dari pertemuan ini? Pak Dadang barusan mengutarakan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Dadang. Apa nih keberhasilan yang ingin dicapai? Nah, jadi dari pembicaraan ini tuh saya ingin mendapatkan solusi nih mengenai tentang tugas dan tanggung jawab dari tugas tambahan tersebut gitu kan ya sebagai tim media sosial itu gitu ya tim media. Nah yang tadinya kan saya tuh di tim media itu 4 orang nih sekarang jadi 3 orang gitu kan sehingga yang saya harapkan dalam pertemuan ini pembicaraan ini saya bisa menghasilkan pekerjaannya itu bisa jadi optimal gitu tuh Pak Asep ya, bisa jadi optimal ya, gitu. Ya mudah-mudahan ya Pak Dadang setelah pertemuan ini keberhasilan yang ingin dicapai dapat Ya. tercapai seperti itu ya Pak Ya, Dadang. baik. Ya jadi tim media itu Pak Dadang di sekolah itu misalnya ada 4 orang ya. Iya, betul. Ada 4 orang yang dibuat sebagai tim media, cuman jadi berkurang begitu ya. Betul, Pak Jadi Sep. 3 orang. Betul. Oke. Nah, kemudian apa nih yang menyebabkan tugas tambahan Pak Dadang sebagai tim media itu dalam bekerjanya kurang optimal? Bisa dijelaskan kembali Pak Dadang? Nah, jadi begini Pak Sep, sebelumnya kan kita tim itu 4 orang nih, setiap orang tuh punya tugas masing-masing. 1 orang dia bagian editing gitu ya, 1 orang dia bagian dokumentasi, nanti 1 orang dia bagian apa namanya itu bertugas sebagai dokumentasinya gitu kan ya. Nah jadi masing-masing udah punya porsinya masing-masing gitu ya untuk pekerjaan tersebut. Cuman karena ada 1 orang yang memang keluar dia bertugas sebagai ngeposting pekerjaan informasi sekolah gitu kan ya. Nah jadi pekerjaan itu harus dihandle oleh 3 orang begitu Pak Sep. Nah jadi tim kita secara job pekerjaan mungkin jadi bertambah gitu ya. Padahal jumlah orangnya hanya 3 orang. Nah kemudian selain itu di tim saya juga yang 3 orang ini memang ada nih salah 1 orang yang memang secara penggunaan media sosial itu kurang gitu sehingga ketika saat untuk menghandle pekerjaan lainnya beliau tidak bisa melakukannya gitu. Jadi akhirnya balik lagi lah ke yang dari 3 orang ini jadi 2 gitu yang memang benar-benar aktif mungkin seperti itu Pak Sep. Jadi masalah Pak Dadang itu yang pertama di media asalnya 4 orang Ya, dengan job betul. desknya masing-masing kan jadi berkurang jadi 3 orang. Nah yang 3 orang ini kita juga salah satu dari 3 orang ini yang secara kompetensi agak kurang gitu ya. Jadi yang mengandalkan 2 orang mungkin Betul itu ya Pak Sep ya. permasalahan. Mm-mm. Oh iya.
Oke, kemudian Pak Dadang nih, kalau udah dilihat dari skala 1 sampai 10, di berapakah nih nilai yang mungkin Pak Dadang nilai dari penyelesaian pekerjaan Pak Dadang ketika berjumlah 4 orang dan ketika berjumlah 3 orang, bahkan kerja yang optimalnya 2 orang. Kalau di skala nilaikan, kalau kerja 1 sampai 10 itu berapa nih kalau bekerjanya dengan 4 orang, kemudian bekerja dengan sekarang ini yang 3 orang, berapa Oke. nih skala nilainya? Baik Pak Asep. Jadi kalau misalkan saya ukur dengan nilai gitu kan ya, penyelesaian dari sebuah pekerjaan itu dari 4 orang nih ya. Kalau misal 4 orang nih, kalau 4 orang itu berkisar sekitar 9 lah gitu ya saya nilai gitu ya. Kenapa 9? Karena mungkin memang masih ada kelemahan dari tim yang 4 orang juga ini ya, memang harus berkembang. Nah, akan tetapi ketika saat tim ini berkurang menjadi 3 orang gitu ya, ini saya berpikir wah nilainya tuh bisa jadi 6 gitu ya. Nah, jadi 6 gitu nilai keberhasilan dalam penyelesaian pekerjaannya gitu. Sehingga ya tadi karena faktor-faktor yang tadi saya sampaikan gitu Pak Asep. Oh, jadi nilai skala 1 sampai 10, kalau 4 orang itu bisa mencapai 9, Iya. nah karena kekurangan orang ya jadi 3 orang, nilainya berapa baru? Jadi 6 gitu ya. Jadi 6. Bilang 6 gitu. Ya, betul. Kalau boleh tahu dan boleh dijelaskan Pak Dadang, tim media itu tugasnya itu apa saja sih, bisa dijelaskan gitu tugas tim media tersebut, terus kegiatan-kegiatan apa yang biasanya diliput oleh tim media itu? Pak Dadang gimana? Jadi begini, untuk tugas tim media itu tugasnya adalah intinya bagaimana menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu ya. Yang tentunya kegiatan di sekolah itu memang harus up to date gitu kan ya, terbarukan. Jadi jangan sampai informasi yang seharusnya hari ini sudah posting, sudah tayang, tapi ternyata tersendat gitu kan ya, bisa jadi 2 sampai 3 hari gitu kemudian. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kekurangan dalam dari tim ini gitu kan ya. Nah, makanya tugas dari tim media itu menginformasikan nih segala kegiatan dalam bentuk. Nah, makanya dari kegiatan itu dokumentasi, kemudian editing juga gitu kan ya. Nah, dari editing nanti ada yang namanya pasca editing, yaitu sudah jadi baru kita posting gitu kan ya. Nah, kita posting. Nah, itu seperti itu pasti pekerjaan dari tim media itu gitu. Jadi tim media itu bertanggung jawab ya, mendokumentasikan, kemudian menyebarluaskan ya, berbagai bentuk kegiatan ya di dalam media sosial, seperti itu ya Pak Dadang. Betul Pak Sep. Nah, sekarang saya mau bertanya nih Pak Dadang, apa nih rencana yang ingin yang akan dilaksanakan oleh Pak Dadang berkaitan dengan tadi pekerjaan Pak Dadang itu bersama tim media di angka 6 nih yang sekarang ini. Nah, untuk mengatasi atau meningkatkan tugas dari tim media ini, apa nih rencana yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh tim media ini Pak Dadang? Oke. Rencananya sih apa ya? Oh, tapi saya punya sih, ada kira-kiranya yang bisa mengatasi. Jadi yang pertama, saya mungkin akan coba, bukan mungkin ya, saya akan mencoba mengadakan briefing nih secara internal dari tim media itu sendiri gitu ya, dan memastikan kejelasan dari tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing, di mana nanti saya akan coba mendistribusikan masing-masing pekerjaan yang harus menjadi tanggung jawabnya setiap personil dari tim media ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang keduanya, saya akan mencoba berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang Humastri gitu kan ya. Mungkin beliau sebagai jembatan untuk menyampaikan permasalahan kekurangan personil di tim media, sehingga ya mungkin harapan saya sih dari tim Humastri tersebut bisa menyampaikan ke kepala sekolah untuk menambahkan personil kembali gitu ya, menambahkan atau mengganti personil yang baru gitu ya dari tim media ini, yang tentunya penggantian tersebut ketika saat diganti orangnya yang memang mumpuni gitu ya di bidang media juga atau di bidang IT, desain ya, seperti itu. Yang ketiga, tadi
ada rekan saya juga kan ya, dari yang 3 orang ini ada yang kurang bisa juga di media sosial. Nah, saya sih berencana akan mengajarkan rekan tersebut gitu kan ya, yang mana notabene rekan tersebut tidak atau belum mahir atau belum bisa juga mungkin dikatakan dia untuk menggunakan media sosial dari sisi editing gitu ya. Nah seperti itu, jadi ada 3 poin nih saya tuh, yang tadi tuh yang terakhir tuh ya mengajarkan rekan tim saya yang tadi yang memang kurang bisa dalam menggunakan media sosial atau proses editing. Nah seperti itu Pak Sep. Jadi rencana Pak Dadang ini ya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh tim media di sekolah Pak Dadang ya, kebetulan Pak Dadang ada di tim itu. Yang pertama lakukan briefing internal ya, jadi Betul. nanti membuat jobnya secara terstruktur ya, secara rinci gitu ya. Betul. Berkaitan dengan tugas-tugas sebagai tim media tersebut. Kemudian yang kedua berdiskusi dengan sekolah untuk mengatasi kekurangan personil, bisa ditambah mungkin ya dengan dengan orang yang berkompeten gitu ya, Pak Dadang. Kemudian yang ketiga itu mengajarkan 1 orang rekan Pak Dadang yang dari 3 orang ini agar lebih mahir gitu ya di media ini dalam hal IT tersebut ya, untuk menjalankan tugasnya. Itu ya Pak Dadang ya. Nah kemudian selanjutnya Pak Dadang, gimana nih jangka waktunya untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut? Dari rencana 1 sampai 3 nih, durasi jangka waktunya seperti apa Pak Dadang? Kalau rencana saya sih dalam waktu 1 minggu ke depan Pak Sep gitu ya, dalam waktu 1 minggu ke depan. Nah, saya mungkin di hari pertama atau hari kedua saya mencoba untuk diskusi secara briefing nih dengan teman-teman rekan setim. Kemudian di hari berikutnya saya mencoba untuk menyampaikan ke Ibu Wakil Kepala Sekolah gitu ya, yang ada di sekolah, yang bidang humasri, untuk menjabatani keluhan dan dari tim media ini gitu ya. Yang ketiga berikutnya baru secara terus menerus saya akan mengajarkan rekan saya itu gitu kan ya, secara perlahan. Jadi saya punya waktu mungkin selama 1 minggu lah, saya mencoba untuk 1 minggu ini ke depan gitu ya. Nah seperti itu Pak Sep. Ya, jadi rencana Pak Dadang ini jangka waktunya dari 3 rencana aksi gitu untuk mengatasi masalah tersebut di minggu-minggu ini ya, dimulai dari rencana yang pertama sampai yang 3 seperti itu ya. Betul Pak Sep, betul. Minggu ini Pak Dadang. Ya. Oke, mudah-mudahan rencana yang Pak Dadang ya di minggu ini mungkin bisa kita mengadakan pertemuan lagi setelah ini rencana itu sudah bisa dilaksanakan ya Pak Dadang. Dan siap, saya juga ingin mendengar hasil dari rencana yang Pak Dadang susun seperti itu ya. Oke, baik Pak Sep. Oke, satu lagi berkaitan dengan komitmen terhadap rencana yang Bapak susun ini, yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Dadang, waktunya dalam 1 minggu. Gimana nih komitmennya Pak Dadang untuk bisa melaksanakan rencana tersebut? Siap ya dalam 1 minggu ini? Ya, insya Allah nanti saya coba Zoom meeting lagi dengan Pak Asep 1 minggu kemudian untuk menyampaikan hasil-hasil dari proses apa yang sudah saya lakukan selama 1 minggu itu gitu ya Pak Asep. Nah itu mungkin komitmen saya nanti gitu ya. Nah nanti mungkin bertemu lagi dengan Pak Asep di Zoom ini gitu. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Rencana-rencana yang Bapak susun sudah terlaksana ya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh tim media Pak Dadang. Itu ya Pak Dadang? Ya, siap Pak Asep. Oke, ya mudah-mudahan dari pertemuan kita atau bincang-bincang kita ini Pak Dadang bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi oleh Pak Dadang. Gimana nih Pak Dadang? Sudah menemukan ya solusi-solusi dari apa yang sedang Sudah Pak, sudah. sudah. Ya. Baik kalau begitu terima kasih ya Pak Dadang bisa berbincang-bincang pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Dadang. Ya, sama-sama Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Asep, mangga.